Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama adalah kita bersyukur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada saat ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang hebat, yang saya hormati, pada siang hari ini kita berkumpul dalam rangka diseminasi modul 1.4 yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh rekan kita calon guru penggerak Ibu Dini Awaliani. Karena itu, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya langsung saja mungkin untuk kegiatan diseminasi modul 1.4 ini saya langsung serahkan kepada Ibu Dini Awaliani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di tempat ini untuk kita membahas bersama modul 1.4. Di sini saya akan berbagi pemahaman dan juga pengalaman mengenai budaya positif. Untuk agendanya, yang pertama ada pembukaan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tata, lalu ada penyampaian materi, lalu nanti ada diskusi, dan yang terakhir ada penutupan. Baik ya Ibu Bapak, untuk mengefektifkan waktu kita lanjut saja. Nah, ini untuk skenario kegiatan kita hari ini. Tadi sudah ya pembukaan, nanti ada ice breaking, lalu untuk penyampaian materi ada beberapa materi yang akan nanti kita pelajari, lalu ada penutupan. Nah, tujuan dari kegiatan ini yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah saya tuliskan, barangkali nanti ada yang kurang sesuai boleh dikoreksi ya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah sungkan untuk menyampaikan pendapat, atau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan ya dengan senang hati. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Nah, jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Nah, ini ya, kita mengamalkan sila yang keempat ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, berpendapat setelah dipersilakan. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Nah, di sini saya memohon kerjasama dari Bapak Ibu ya untuk mengikuti kegiatan ini dengan kolaboratif seperti itu. Yang terakhir, mengikuti kegiatan dengan perasaan yang gembira ya. Jadi kita tinggalkan dulu ya pikiran yang membuat pikiran kita penat ya, ruwet ya. Kita di sini akan bergembira ya Bapak Ibu. Nah, sebelum lanjut, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bernyanyi ya sambil berefleksi. Nah, ini sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Boleh sambil nanti bernyanyi dibayangkan ya murid-murid kita yang Masya Allah Masya Allah ya,
murid-murid kita yang lucu ya, generasi penerus bangsa kita ya Bapak Ibu. Siap ya Bapak Ibu ya. Ya, langsung ya nyanyi ya. Sofisi Hajar Dewantara, tentang pendidikan dan pengajaran, bertujuan menuntut segala kebenaran pada setiap individu siswa. Semboyan kita sosum tulodo, juga ingat coba mengkaso, kemuliaan dayani harus turun terangkat dalam setiap pembelajaran. Guru berperan memberi tuntunan, pembelajaran harus menyenangkan. Tak ada tuntutan, tak ada tekanan, agar siswa mencapai kebahagiaan. Ya, baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sebelum dimulai, di sini saya akan melakukan ice breaking ya. Di sini saya minta Ibu dan Bapak secara berpasangan ya, atau dua orang. Nanti ada yang berperan sebagai A dan yang berperan sebagai B ya. Nah, A ini berperan untuk misalkan nanti ya, anggap saja A ini nanti sedang menggenggam kertas yang berisi rahasia besar Ibu ya. Nanti ya, silakan nanti dibagi peran ya, siapa yang A, siapa yang B. Nah, tugas B. Nah, tugas B itu bagaimana caranya ya agar si A dapat membuka tangannya. Nah, iya, boleh dengan cara membujuk, menghardik, misalkan memarah, mengintimidasi, atau menawarkan uang misalkan ya Bu sok buka Bu ya di buruhan. Nah, pokoknya bagaimanapun itu ya caranya bisa Ibu lakukan agar rekan Ibu itu bisa membuka kepalan tangannya ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dicoba? Boleh ya, terima kasih, silakan. Boleh Ibu. Iya, silakan. Ibu mau dengan siapa tuh Ibu? Mau coba ya? Iya, boleh. Iya Ibu, ya boleh, silakan Saya Ibu. sebagai B ya. Ya. Boleh. Lalu Bu ini mau sama Bu Etin? Pada sendiri saja. Ya, boleh, silakan. Ibu sebagai B, Bu Ipah sebagai A. Bu Rini mau A mau B, Bu Rini. Boleh, silakan kita. Ya Ibu yang A. Ya bareng ya bersamaan saja ya, agar efektif ya. Silakan Ibu yang berperan sebagai A, silakan kepalkan tangannya seerat mungkin. Anggap yang Ibu genggam itu emas ya, emas. Atau yang bukan rahasia lah, emas ya Ibu ya. Siap ya Ibu? Siap. Kita mulai ya. 1. Silakan Bu Rini dan Ibu Juju Bu Romla, boleh lah Bu Romla sebagai B ya. Patokan aja ya. Patokan sebagai wasit. Ya. Kita mulai ya dalam hitungan ketiga. Siap. 1, 2, 3.
mengenai apa yang terkandung. Boleh siapa? Atau pengalamannya tadi apakah tangannya terbuka, berhasil membuka kepalan tangan temannya atau tidak? Boleh. Siapa yang mau? Boleh Ibu. Oh ya, yang saya coba itu tadi tidak terbuka. Mungkin juga alasannya apa ya? Apakah nilai-nilai yang di tangan itu apakah berharga atau tidak? Iya. Ini adalah tapi menurut pendapat saya itu membujuk supaya berhasil. Iya. Apa yang dicita-citakan, jadi bagaimana caranya supaya berhasil gitu ya. Ya, terima kasih Ibu ya, terima kasih. Nah, tadi dari permainan tadi ada yang berhasil tidak Ibu membuka kepalan tangan temannya? Tidak. Tidak ada yang berhasil. Nah, kita lanjut ya, kira-kira permainan ini tentang apa? Nah, ini tadi ya pertanyaannya. Nah, ternyata permainan tadi ini ada kaitannya dengan teori kontrol. Nah, yang pertama, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, tadi diibaratkan yang menggenggam tangannya itu sebagai murid ya. Nah, sedangkan yang tadi yang membujuk atau yang berperan sebagai B itu sebagai guru. Nah, kira-kira apakah guru bisa mengontrol murid Ibu? Tidak. Jadi sebetulnya yang bisa mengontrol itu siapa? Siapa Ibu Bapak? Iya, betul sekali. Nah, jadi yang bisa mengontrol murid itu adalah diri murid itu sendiri. Iya, jadi nah sekarang ini ya menjadi ilusi. Jadi guru itu kebanyakan kamu harus ini, kamu harus itu, seperti itu bukan ya? Ya. Nah, sebetulnya itu masih berarti kontrolnya ada di guru. Kalau misalkan guru masih seperti itu, nah diharapkan harus muncul kesadaran dirinya seperti itu ya. Kita akan mempelajarinya lebih dalam. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah betul penguatan positif memuji itu sebuah atau sesuatu yang bermanfaat, Ibu Bapak? Kalau kita memuji, wah misalkan pinter di hadapan semua murid, apakah itu? Ya, betul. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini sesuai tidak? Membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan Ibu, alhamdulillah ya kalau di sini Bapak Ibu gurunya soleh-solehah ya, tidak ada yang suka membentak anak di depan rekannya, tidak ada ya, alhamdulillah ya. Nah, menurut teori ini ternyata kalau mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, padahal ini tidak sesuai. Justru akan bagaimana? Iya, jadi akan kena mental ya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sepakat tidak Ibu Bapak dengan yang poin keempat ini? Tidak. Ya, jadi anak-anak juga punya hak. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini ada kaitannya dengan stimulus respon ya. Tadi ya Ibu memberikan stimulus berupa rayuan ya, kemudian tetap yang diresponnya karena iya yang punya kontrol yaitu diri kita sendiri ya. Lanjut. Nah, ini jadi ada perubahan paradigma tentang stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kalau menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sesuai tidak dengan diri kita, Bu? Tidak. Atau kita lebih condong ke teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, milih yang mana, Bu? Yang stimulus respon atau teori kontrol?
stimulus respon ini itu menuntut seorang harus ini seperti yang tadi ibu lakukan, dipujuk, dirayu, dipaksa. Nah kalau teori kontrol itu lebih menghargai ya, jadi berpikir kitanya itu lebih luas seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada ungkapan dari Stephen L. Covey ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas ya. Nah, mulai sekarang ya sesuai dengan kurikulumnya, kurikulum merdeka ya Bu ya. Jadi kita itu harus mulai terbuka bahwa peserta didik atau yang siswa itu bukan objek yang bisa kita buat semau kita ya. Terus sesuai juga dengan filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu bukan kertas kosong, tapi sudah memiliki bakatnya masing-masing. Nah kita harus dalam mengajar itu ya harus selalu ingat. Jadi dari beberapa modul yang sudah saya pelajari, membuat saya sadar seperti itu ya. Jadi selama ini ternyata saya selama melaksanakan pembelajaran itu banyaknya memaksa ya, banyaknya mengontrol seperti itu ya. Jadi tersadarkan. Nah lalu ini ada ya perubahan paradigma belajar. Nah kalau menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda ya. Seperti halnya Ibu di kelas ya, memang ya terasa oleh saya pribadi ya, saya juga jujur pada diri sendiri kalau saya itu masih kadang menganggap semua peserta didik sama, tidak diberi perlakuan yang berbeda. Padahal kan si A sukanya menggambar, jadi padahal boleh kan kalau menjelaskan sesuatu misalkan tentang siklus air. Nah dia kalau menjelaskan melalui gambar padahal boleh kan? Iya boleh. Kalau menjelaskan Bu saya lebih suka misalkan berbicara, ya boleh. Bu saya misalkan dibuat nyanyian, boleh. Nah seperti itu ya, ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi melihat siswa itu tidak sama ya, masing-masing sudah memiliki karakter masing-masing. Lanjut saja. Nah, kemudian ada disiplin positif. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, saat Bapak atau Ibu mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada di benak Bapak dan Ibu? Melakukan sesuai dengan aturan. Iya, terima kasih. Ada lagi? Mematuhi semua aturan. Mematuhi. Iya. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita cari tahu apa itu disiplin. Nah, di sini ada dua tokoh ya. Yang pertama ada Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut beliau untuk mencapai kemerdekaan pendidikan kita saat ini dalam menciptakan murid merdeka, syarat utamanya adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu lebih ke kesadaran diri. Iya. Apakah kita gampang mendisiplinkan siswa Ibu Bapak? Bagaimana? Sesuai kenyataan siswa. Iya, itu yang jadi tantangannya untuk kita. Nah, kemudian ada menurut Diane Gosser, arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid. Ya, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Nah ini kuncinya, mengontrol diri dengan disiplin. Berarti yang membuat bisa disiplin itu sebetulnya kontrol diri dari peserta didik itu sendiri, seperti itu. Nah ini yang menjadi tugas kita, bagaimana memunculkannya seperti itu ya. Kalau kita yang masih menyuruh kamu harus ini, kamu harus itu, berarti kontrolnya masih di guru. Lanjut. Nah, kemudian ada juga disiplin positif menurut standar pendidikan nasional ya. Nah, maksudnya disiplin positif ini jadi berkarakter, berdisiplin
disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Ya, kalau sekarang kompetensi yang diharapkannya itu mengacu pada profil belajar Pancasila ya Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana cara membuat disiplin positif? Nah, yang pertama kita harus menciptakan lingkungan yang positif. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu untuk menciptakan lingkungan positif? Contohnya, contoh lingkungan yang positif misalkan seperti apa? Misalnya di sekolah itu diadakan untuk memperkuat keimanan, diadakan sholat duha secara ya rutin walaupun 1 minggu sekali. Kemudian diajarkan untuk ramah itu bertanya. Iya, 5S itu ya Bu ya, sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Iya betul sekali Bu. Jadi menciptakan lingkungan positif bisa melalui pembiasaan, ya baik itu pembiasaan sebelum belajar ataupun pembiasaan tentang keagamaan seperti yang sekolah kita lakukan, ada pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Kemudian bisa juga melalui teladan ya untuk menciptakan lingkungan positif ini. Lalu ada penerapan disiplin. Nah, yang selanjutnya ini mengarah ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini, Bu, Bapak, ini yang sudah disepakati ya. Ada, jadi di luar negeri juga ada nilai-nilai yang mereka yakini ya. Kalau nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang diyakini untuk menuju suatu tujuan tertentu. Nah, kalau di kita mungkin ya dulu tahun 2013 awal itu saat penerapan kurikulum 2013 kita mengenal istilah PPK ya, pendidikan penguatan karakter. Nah, yang nasional, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, kalau sekarang karena kurikulumnya jadi kurikulum merdeka, nah nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini sekarang adalah yang ketiga itu ya, profil belajar Pancasila. Nah, kalau sudah tertanam nilai-nilai kebajikan universal dalam diri murid, nanti diharapkan muncul motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini akan kita bahas. Nah, jadi ini ya ada kesimpulan dari disiplin positif. Nah, di sini ya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ini ya yang dinamakan disiplin positif. Jadi ada munculnya kesadaran dari diri ya. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini ya yang 6 dimensi ini ya, alhamdulillah kalau di sekolah kita sudah sering kali kita sosialisasikan dalam bentuk nyanyian ya. Saya sudah sering mendengar baik dari kelas 1 sampai kelas 6 siswa sudah mendengar. Nah, bukan hanya mendengar, semoga bisa diamalkan juga ya oleh siswa baik di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Nah, lalu selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, yang pertama ini ada teori tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira motivasi yang nomor berapa yang membuat Bapak Ibu hadir ke sekolah? Motivasi yang mana kira-kira? Apakah motivasi yang pertama karena takut misalkan punten ya Bapak dimarahi Bapak kepala misalkan, atau yang kedua motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalkan ingin dipuji sebagai dapat pujian dari orang lain, atau yang ketiga kira-kira yang mana Bapak Ibu?
Ibu, saya awal mengikuti CGP ini motivasinya motivasi yang pertama ya, karena saya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, karena saya itu suka mendengar ya ikutan. Nah, sebetulnya bukan kemauan diri saya sendiri untuk mengikuti program ini ya, karena sering mendengar itu, jadi saya merasa tidak nyaman. Nah, berarti motivasi saya ikut CGP sebetulnya yang pertama karena motivasi yang pertama. Nah, setelah mengikuti muncullah dalam diri saya itu motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, imbalannya saya berpikir, oh ya udah nanti saya akan dapat sertifikat 128 JP ya untuk PMR. Nah, namun semakin kesini ya Ibu Bapak, ternyata motivasi saya berubah ya menjadi motivasinya yang ketiga ini. Jadi untuk menjadi orang yang saya inginkan. Nah, saya ingin ternyata setelah mempelajari 4 modul, berarti ya 4 modul di program guru penggerak ini, justru saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa ya. Saya juga ingin mengajak semoga Ibu juga dapat termotivasi ya ikut ya. Seperti itu ya. Jadi alhamdulillah sekarang saya dinikmati, disyukuri ya, saya positive thinking ya. Jadi muncul motivasi yang ketiga ini. Nah, lalu yang selanjutnya ada motivasi hukuman dan penghargaan. Nah, kira-kira apa yang Ibu ketahui tentang hukuman? Hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Bagaimana Bu? Ya, kalau menurut pendapat saya, kalau hukuman itu kalau tidak dikerjakan itu, misalnya saya selaku guru tidak ke sekolah misalnya, Ya, hukuman. oh seperti itu. Ya, ada pendapat lain tidak? Ada yang pernah mendapat hukuman? Ya, terima kasih Ibu ya. Nah, lanjut ya di sini. Nah, ternyata ini hukuman ini dengan konsekuensi. Nah, pernah Ibu mendengar kedua istilah ini pernah? Apakah sama tidak? Beda ya. Nah, di sini hukuman kalau hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, misalkan karena melihat murid yang misalkan datang terlambat, langsung saja lari keliling lapangan 5 kali. Nah, itu kan tidak terencana sebelumnya. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Nah, kalau ini misalkan tadi ya berkaitan dengan siswa yang telat datang ke sekolah, misalkan karena telat. Nah, kalau misalkan di konsekuensi ini tidak langsung menyuruh sebegitu saja, tapi bagaimana? Misalkan apakah kamu ingat konsekuensinya harus bagaimana? Misalkan ya seperti itu. Jadi tidak langsung ya satu arah, guru yang menentukan kalau konsekuensi. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Nah, kalau hukuman dan konsekuensi mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. Nah, kalau restitusi, nah ini apakah sebelumnya sudah ada yang mendengar tentang restitusi? Belum. Ya, baik. Nah, di sini ada ya. Ada perbedaannya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan anak. Kalau restitusi ini merupakan sebuah pilihan. Kemudian kalau hukuman ini membuat murid tidak nyaman untuk jangka waktu panjang ya. Ini kalau hukuman pasti, apalagi ya nauzubillah ya, kalau di kita alhamdulillah tidak ada. Kalau hukumannya secara fisik, nah itu kan pasti akan terkenang sampai puluhan tahun, bahkan seumur hidup anak tersebut ya, sekalipun sudah keluar dari sekolah ini. Nah, kalau hukum itu kan tidak enak seperti itu ya. Nah, kalau
bisa diabaikan. Sedangkan restitusi korban mendapat ganti. Nah, nanti kita akan bahas lanjut ya. Yang terakhir perbedaannya, kalau di hukuman ini murid akan tersakiti baik secara fisik ataupun mental ya. Kalau di konsekuensi anak merasa tidak nyaman, sedangkan di restitusi, nah ini anak akan mendapatkan penguatan. Next, nah ini masih ada ya lanjutannya. Nah kemudian tadi ya teori motivasi, hukuman, penghargaan. Nah ini ya penghargaan. Nah di sini apa yang ada di benak Bapak Ibu saat mendengar kata penghargaan? Apakah Ibu dan Bapak sering memberikan penghargaan kepada murid? Nggak suka. Dalam bentuk apa misalkan? Dalam bentuk kajian. Iya, baik. Terus Bu, dalam bentuk apa lagi misalkan memberi penghargaannya? Dalam bentuk nilai. Nilai mana ya? Boleh. Nah, ternyata ini juga yang menyadarkan saya, jadi praktik pembelajaran yang selama saya lakukan berkaitan dengan penghargaan ini tidak sejalan ya dengan teori yang saya pelajari di modul 1.4 ini. Nah, ternyata penghargaan juga bisa menyakitkan ya, bukan hanya cinta. Ini juga penghargaan. Nah, yang pertama, penghargaan tidak efektif. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau kita misalkan memberikan penghargaan dalam bentuk bintang, ya bintang prestasi. Nah, jadi anak itu hanya ingin mendapatkan penghargaan itu hanya karena ingin mendapat bintangnya saja. Seperti misalkan yang yang bisa nanti akan Ibu beri ini. Nah, jadi anak itu bukan bukan termotivasi secara dirinya sendiri, tapi karena untuk mengejar penghargaan ini. Lalu yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Nah, jangan sampai merusak hubungan ya. Misalkan seperti ini Ibu, kalau misalkan memberi penghargaan itu harus secara adil. Ternyata ya, kalau misalkan memberikan penghargaan, yang tidak mendapat penghargaan akan merasa tersakiti ya, seperti itu. Jadi kalau istilahnya iri ya, jadi wah si Eva we seperti itu, hayo we cenah si Eva cenah abi cenah misalkan. Lalu yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Lalu yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, yang keenam, penghargaan menghukum. Nah, saya lebih tertarik dengan poin yang keenam ini ya, bahwa penghargaan menghukum. Nah, ternyata ini Ibu Bapak ada kaitannya dengan sistem perankingan. Ya, ini dengan sistem perankingan. Nah, ternyata perankingan ini merupakan sesuatu penghargaan yang menghukumnya bagaimana. Untuk yang juara 2 saja pasti dia akan merasa sangat terhukum ya, karena apalagi kalau misalkan nilainya ternyata beda tipis. Iya, jadi maka dari itu ya maaf ya kalau saya salah, tapi yang saya dengar untuk di kurikulum ini tidak ada yang namanya perankingan lagi ya. Nah iya, betul sekali. Jadi setiap anak itu ranking 1 di juara 1 di hati kita masing-masing ya, dengan keunikannya, dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi ternyata betul bahwa di sekolah ini bukan untuk mengejar ranking, karena belajar bukanlah suatu perlombaan ya Bu ya. Iya, nah ini ya penghargaannya menghukum. Lanjut. Ini ya sama. Nah, lalu ada restitusi. Nah, kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Brian Goosen ya. Nah, jadi kalau misalkan ini yang tadi teori motivasi, teori hukuman, penghargaan, kemudian konsekuensi dan restitusi ini saling berkaitan. Nah, ini kaitannya bagaimana kalau misalkan anak melakukan kesalahan, yang kita lakukan bukanlah yang pertama hukum, iya bukan, tapi yang mana? Yang kedua tadi bisa konsekuensi atau ini
istilahnya. Ya, alhamdulillah di sini saya tidak pernah mendengar ada guru yang suka membentak anaknya, memarahi anak kalau misalkan melakukan kesalahan. Nah, tidak ya, karena sebetulnya harus ditanya terlebih dahulu. Ingat ya, tadi ada motivasi perilaku. Nah, sekarang harusnya ditanya dulu motivasi dia sampai melakukan seperti itu, bukannya mana teh hayu wae curi. Ya, nah ini nanti ada sambungannya ya, kalau misalkan ada wajar ya untuk anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalau misalkan masih suka menangis di kelas masih wajar ya, nanti ada yang lanjutannya. Nah, sekarang jeng ada kuis yang harus kita kerjakan bersama ya. Silakan kuis ya, ibu dan bapak coba dibuka di Google, diketik Kahoot, K-A-H-O-O-T. Nah, saya ingatkan kembali ya, antara hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, kalau sanksi atau konsekuensi ini sejalan ya dengan kesalahan anak. Sudah diketikkan Kahun? Itu sudah dimintain tertib? Ya. Kalau sudah, nah sebentar ya. Ini juga bisa diterapkan ya nanti ibu bapak di kelas kuis seperti ini. Nanti silakan diketikkan nama ibu bapaknya ya. Nah, ini untuk pinnya ibu bapak. Lima tujuh tiga 2351. Belum ada yang masuk. Iya, namanya ya nama asli ya ibu ya. Nah, ada sudah Bu Etin, Pak Tatang sudah masuk. Bu Iva, Bu Rini, iya. Ini bekerja sama-sama, sama-sama bekerja masing-masing ya. Bu Juju, iya sudah masuk. Bu Romah, iya sip sudah lengkap. Are you ready? Siap? Ingat ya, ini nanti pilihannya antara, jadi ibu dan bapak hanya memilih itu masuknya hukuman atau konsekuensi ya. Itu ya, nanti saya akan berikan kasus. Nah, kira-kira itu yang perlu diingat, pokoknya kalau hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi itu sejalan relate dengan perbuatan yang dilakukan ya. Siap? Oke. Ini itu dipilih yang mana ibu, yang segitiga merah atau yang itu ya. Nah,
konsekuensi. Oke, sudah ya. Wah, masih Bu Ipa siap-siap Pak Tatang menyusul. Next ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, loading. Wah, apa ya? Wah, burung-burung naik. Lanjut. Nah, ini murid diminta push up karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, ini diminta push up, Bu. Jeng hasilnya. Oh, masih Bu Ipa ya. Apakah Dede Beba harus mendapat penghargaan? Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kira-kira ini apa? Wah, ini mah gercep, Pak, sudah pintar. Kita lihat. Masih Bu Ipa. Lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 dulu di Poe Cinayam mah Ibu. Ada salah. Wow, udah naik. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Tiluan ya. Wah, Pak Tatang naik. Itu hukuman ya, karena lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini kan menyakitkan. Iya. Jawabannya apa? Hukuman ya. Lanjut. 9. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini apa? Satu orang lagi. Siapa? Iya, wah, hebat, semuanya betul. Iya, masih Pak Tatang ya. Oke, next soal ke-10. Kehilangan 10 menit istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apakah ini relate? Satu orang lagi. Oke. Wah, Pak Tatang masih memimpin. Tidak apa-apa. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru karena mencederai teman. Ini duduk di bangku, apakah menyakitkan? Wah, Bu Ipa, naik lagi Bu Ipa. Oke, 3 soal terakhir.
sudah kelas usai untuk belajar susulan. Nah, intinya apakah menyakitkan atau tidak, apakah sesuai antara tindakan. Wah, hebat. Alhamdulillah betul semua ya. Sip, masih Bu Ipa. Oke, dua soal terakhir. Nah, kalau ini lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat pada pelajaran PJOK, antara lari dan PJOK. Nah, apakah relate? Satu lagi. Satu orang tidak menjawab ini. Iya, masih soal terakhir ya Bapak Ibu. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ini hukuman atau konsekuensi? Yang betul ini apa? Nah, kalau mematahkan pensil kawan kira-kira perlakuan yang sesuai apa? Iya, mengganti bukan dengan. Nah, kalau ini kan tidak nyambung ya. Oke, sudah. Nah, siap ya yang naik podium, jeng jeng jeng. Patah. Dan ya yang pertama, wah siap. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan dulu dong penghargaan untuk kita semua ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Bagaimana Ibu Bapak, seru? Seru, iya alhamdulillah ya. Nah lanjut ya. Dari tadi apa? Hukuman dan konsekuensi. Nah ini lalu ada teori motivasi. Ini ada kaitannya juga dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama ini ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini misalkan kebutuhan makan, minum. Lalu yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang ketiga kebutuhan penguasaan. Yang keempat kebutuhan kebebasan. Yang terakhir kebutuhan kesenangan. Ya maaf ya ini ya. Nah, kira-kira Ibu dan Bapak kebutuhan mana yang harus kita penuhi kira-kira? Yang pasti kebutuhan bertahan hidup ya. Iya. Lalu 5 ya, maaf ya, yang ini kesenangan itu yang kelima ya. Nah, jadi Ibu Bapak kalau misalkan ada anak yang berbuat sesuatu, berbuat tidak baik, itu tidak boleh langsung dihukum atau dimarahi, dihukum tidak. Ini harus ditanya dulu motivasinya apa. Kemudian nanti akan berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau misalkan ada anak yang masih suka cengeng ya di kelas ya, suka nangis. Nah, kita tanya dulu motivasinya apa. Nah, kemudian kita sangkutkan ke kebutuhan dasar. Nah, mungkin anak tersebut menangis karena apa? Karena kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya belum terpenuhi. Nah, itu yang harus kita berikan seperti itu ya. Jadi harus perhatian, apalagi kalau di kelas 1, kelas 2 kalau misalkan punya barang baru ya, anak-anak kadang suka caper ya kepada kita ya. Ya kalau suka caper, nah itu kan. Jadi mereka motivasi mereka melakukan seperti itu karena ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya seperti itu. Nah, kalau misalkan anak suka gugurkan di kelas, marah-marah, nah itu juga harus kita pahami kira-kira kebutuhan mana yang belum mereka penuhi ya, seperti itu ya Bu ya. Ini kesenangan. Nah, misalkan kalau di kelas suka ribut, mungkin kebutuhan akan kesenangannya belum terpenuhi, kita ajak belajar di luar kelas seperti itu ya Bu. Lanjut. Nah, lalu ada 5 posisi kontrol guru. Ada yang pertama menghukum, lalu yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga ada teman, posisi teman, lalu ada yang keempat itu posisi pemantau atau posisi manajer. Sebelum saya jelaskan, kira-kira Ibu di sini posisi kontrol mana yang muncul di
diri ibu, kira-kira yang mana? Apakah penghukum ibu? Silakan. Lebih pada sama hukum. Posisi kontrol mana kira-kira ya? Yang selama ini ibu terapkan? Yang mana bu? Yang mana? Nah, kalau masih bingung, kita lanjut ya. Nah, di sini ada ya, menurut Diane Boston ya, masih ya tentang posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Nah, kalau penghukum ini cenderung menggunakan hukuman fisik atau verbal. Misalkan, silakan kamu push up 10 kali, atau misalkan menggunakan hukuman verbal seperti patuhi aturan saya, awas. Nah, itu ya kata-kata yang terlontar dari mulut kita itu termasuk menghukum. Lalu yang kedua ada membuat merasa bersalah. Nah, ini membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau misalkan kamu lagi, kapan ya kamu berubahnya. Nah, padahal nadanya itu tidak seperti penghukum, tetapi nyelekit gitu ya, anak seperti itu ya. Kalau posisi teman, nah ini posisi kontrol guru sebagai teman, ini tidak menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, kalau ini persuasi berarti mengajak, ayolah bantu ya demi ibu, ayo ya kerjakan tugasnya. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian kalau pemantau, nah ini memantau berarti mengawasi berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Contohnya, mengingatkan murid ya peraturannya apa, misalkan kenapa kamu sepatunya putih, misalkan peraturannya apa, atau sanksi atau konsekuensinya apa ya kalau misalkan kamu menggunakan sepatu putih, misalkan. Nah, yang terakhir ini adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, kira-kira sebaiknya kita sebagai guru bertindak di posisi kontrol yang nomor berapa, Ibu Bapak? Iya, kelima. Iya, kalau ini jadi kalau murid berbuat suatu salah, tidak langsung menghukum, tidak membuatnya merasa bersalah, tetapi dicari dulu yang tadi ya, motivasinya, alasannya, seperti itu ya. Lanjut. Nah, sekarang kita jawab ya. Di sini ada pernyataan berkaitan dengan tadi 5 posisi kontrol guru. Ada yang siapa yang mengatakan, sebentar. Nah, kalau yang ini ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira ini diucapkan oleh posisi kontrol guru apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apakah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau kata-kata ini dilontarkan, siapa? Oke, kita cek. Iya, betul. Nah, kalau ini, maaf ya tadi. Lanjut. Ayolah demi ibu nak kerjakan ya. Kira-kira ini dikatakan oleh posisi kontrol apa? Iya, harus pintar ibu bapak. Lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira ini diucapkan oleh siapa? Posisi apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Iya, betul sekali Bapak. Next, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira oleh siapa? Iya, bagus, manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, alhamdulillah sudah bisa ya, sudah paham ya ibu bapak. Nah, semoga ini bisa kita terapkan, bukan hanya posisi yang nomor 1 ya, kita bergeser. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru dengan posisi kontrol yang kelima sebagai manajer ya. Lanjut. Nah, kemudian ini ada restitusi tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin ibu dan bapak juga sudah sering mendengar ya keyakinan atau kesepakatan kelas ya. Nah,
ya keselamatan. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Banyak kesehatan. Bagus sekali. Nah, antara keselamatan dan kesehatan ini merupakan suatu keyakinan ya. Betul tidak? Yakin ya kalau misalkan di dalam selamat. Yakin kalau cuci tangan kita akan sehat seperti itu ya. Nah, lalu ada apa keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal tadi ya, nilai-nilai yang kita yakini yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi percumanya ada tulisan menjegal tapi anak tidak bisa memahaminya, tidak memaknai itu, percuma saja ya. Kemudian murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, jadi ini ya. Nah, tujuan dari keyakinan kelas ini, nah dimulai dari peraturan kelas. Yang saya juga yakin ya ibu dan bapak di sini sudah membuat peraturan kelas, misalkan belajar sungguh-sungguh atau menjaga kebersihan. Nah, dari peraturan tersebut kita buat keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini jadi kalimatnya itu cukup satu kata saja seperti tadi, keselamatan, kemudian kesehatan, ketertiban, tanggung jawab, disiplin. Hanya seperti itu. Jadi tidak melulu harus kata-kata yang panjang atau kalimat yang panjang, tidak ya, agar mudah diingat oleh murid. Nah, kalau sudah keyakinan kelas terbentuk akan menciptakan lingkungan yang positif. Kemudian kalau lingkungan positif terbentuk akan menciptakan budaya yang positif. Nah, ini ya, ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, ini alhamdulillah ya sudah saya terapkan, dan ini juga mungkin bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu nanti di awal tahun ajaran baru. Nah, untuk membuat keyakinan kelas. Nah, jadi kalau nanti kan sudah tidak berlaku lagi penghargaan, hukuman ya, tapi kalau misalkan siswa berbuat kesalahan itu, yang kita tanyakan itu keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi diingatkan kembali seperti itu, bukan dengan cara menghukum atau penghargaan. Ternyata seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan. Nah, di sini misalkan nilai-nilai apa yang ingin Ibu tanamkan ya, kalau ini membuat keyakinan kelas. Misalkan di sini ada nilai hormat, kemudian bekerja, kemudian diterima dan dimiliki. Nah, jadi ada tabel Y dan tabel T. Nah, ini ya, next saja ya. Nah, ini ada contoh. Nah, ini contoh ya keyakinan kelas 5 ya yang sudah saya terapkan. Nah, ini di sini saya menuliskan bagaimana agar kita nyaman di sekolah atau kelas ini. Nah, ini bisa Ibu dan Bapak tanyakan secara terbuka kepada murid, kemudian nanti muridnya menulis ya, mengungkapkan apa yang ingin mereka tuangkan ya di sini ya. Nah, di sini ada yang menjawab belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, saling menyayangi, saling menghormati, sopan dan santun, taat pada aturan, tertib saat tidak ada guru. Nah, Ibu Bapak diusahakan saat nanti membuat keyakinan kelas, hindari kalimat yang berkonotasi negatif. Misalkan gini ya, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu berkonotasi. Jadi kalau tidak, oh berarti tidak, gitu ya. Nah, jadi kita hindari penggunaan kalimat dengan konotasi negatif. Kita harus yang positif. Nah, kalau yang tadi tidak membuang sampah sembarangan, bisa diganti dengan kalimat apa kira-kira? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, tidak berisik. Nah, jangan ya. Jadi hindari penggunaan kata tidak atau jangan, tidak itu hindari. Kalau jangan berisik kira-kira digantinya dengan apa?
saya terapkan di kelas 5. Nah, kalau saya ingin nilai kebajikannya ini bersikap positif, karena ini sudah mencakup ya saya rasa ya. Nah, saya menuliskan di papan tulis bersikap positif, kemudian tampak seperti, tidak tampak seperti. Ya, kalau untuk tampak seperti, nah ini yang harus kita ikuti, kita yakini secara bersama-sama. Kemudian yang tidak tampak sepertinya ini yang harus kita hindari. Nah, Ibu hanya bisa menuliskan judulnya saja. Nah, untuk mengisi poin-poinnya silakan bisa didiskusikan dengan muridnya. Nah, kalau saya ini misalkan bertanya dengan anak-anak, kita ingin bersikap positif, misalnya caranya itu seperti apa untuk menunjukkan kita itu sudah bersikap positif. Misalkan, nah ada siswa yang menjawab, datang tepat waktu Bu. Ya alhamdulillah ya, kalau di kita siswanya itu alhamdulillah datangnya pada tepat waktu. Saya tidak melihat ada murid yang datangnya telat seperti itu. Nah, kalau tidak tampak sepertinya itu kebalikannya, berarti tidak tampak seperti datang terlambat. Kemudian yang kedua, ikut pembiasaan dengan baik Bu, seperti itu. Nah, berarti kebalikannya, tidak mengobrol saat pembiasaan, seperti itu ya. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universalnya boleh Ibu sendiri yang tentukannya. Misalkan mau gotong royong, misalkan ya nilai kebajikannya. Kemudian tampak sepertinya bagaimana? Piket bersama ya. Kalau tidak tampak sepertinya misalkan piket sendiri. Nah, seperti itu ya Ibu Bapak, ini bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kelas. Nah, kemudian ini untuk tabel Y. Nah, nanti ya kita diskusi dengan siswa untuk membuat keyakinan kelas menggunakan tabel Y. Misalkan seperti ini, ada terdengar, terlihat, berperilaku. Nah, setiap anggota kelas melakukan, nah kalau terdengar ibu pengen benar kita mau mendengar seperti apa sih di kelas kita ini. Nah, berbicara sopan, jangan ulah kasar. Oh iya, nanti saya tulis di situ ya, berbicara sopan. Kemudian mau terdengar apa lagi? Nah, kalau bertemu jangan bilang salam, baik. Kemudian yang terlihatnya, kalau kita ingin ya kelas kita nyaman, nah kita harus melihat bagaimana. Nah, kurang lebih ya seperti ini ya bentuk keyakinan kelas. Jadi kalau misalkan anak ada yang melanggar, nah kita kembalikan lagi, kita ingatkan kembali tentang keyakinan yang sudah kita buat. Nah, yang terakhir ya Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi ya. Nanti ini lanjutan dari yang tadi, yang dari hukuman beralih ke konsekuensi. Nah, yang ini kalau segitiga restitusi ini sebuah pilihan. Nah, ini segitiga restitusi ini merupakan salah satu cara untuk menangani murid yang melakukan sebuah kesalahan seperti itu ya. Nah, ada tiga tahapan. Nah, yang pertama ada menstabilkan identitas, lalu ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini ya untuk untuk penjelasannya. Untuk menstabilkan identitas, nah misalkan ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi sudah tahu dia salah, bukannya malah makin berasa bersalah ya. Jadi tapi kita munculkan sikap positif di dalam dirinya, jadi agar bisa menyelesaikan masalah sendiri. Nah, kalau di menstabilkan identitas ini, peran kita sebagai guru misalkan seperti ini. Misalkan ada murid yang bertengkar ya di SD, misalkan ya, atau misalkan karena gara-garanya itu saling apa Bu, yang paling klasik Bu di SD Bu, mengejek nama orang tua ya Bu. Itu sudah harus punah ya sepertinya ya, itu sudah harus diberantas, itu kebiasaan jelek ya. Nah, misalkan ditanya anaknya, dia berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan bapak atau ibu bapak juga dulu pernah kok melakukan kesalahan. Nah, jadi itu kan pasti akan menenangkan anak ya. Jadi bukan hanya anak yang pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lanjut, ada tahap yang kedua. Nah, ini
kebutuhan. Nah, untuk divalidasi kebutuhan ini ditanya, ya kalau tadi ia tidak apa-apa melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, di tahap ini anak ditanya, kira-kira ibu yakin pasti kamu punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Nah, sekarang bisa ya diceritakan kepada ibu kira-kira kenapa kamu bisa sampai bertengkar dengan si A. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini dikembalikan lagi ya tadi ya ke keyakinan kelas. Oh baik, ibu juga paham ya itu alasan kamu melakukan itu. Nah, tapi apakah kamu ingat dulu kita pernah membuat keyakinan kelas? Nah, kira-kira yang kamu perbuat tadi melanggar keyakinan kelas yang mana? Misalkan ya kalau berantem ya, oh iya bu, saya sudah melanggar yang ketertiban. Iya bagus. Nah, jadi untuk di restitusi ini justru murid sendiri loh ya yang berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya, kalau kamu tahu tadi kamu sudah melanggar ketertiban, kira-kira ke depannya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tadi? Nah, jadi guru makan itu sebagai manajer ya bu ya, kita ya bukan pembom. Jadi terus ditanya, oh iya bu, kalau nanti saya mendapat masalah tidak akan mudah mukul bu, misalkan seperti itu ya, tidak akan mudah emosi. Iya, itu kan kesepakatan kita ya. Nah, kamu ingin menjadi anak seperti apa misalkan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Jadi dengan adanya segitiga restitusi ini diharapkan permasalahan yang dihadapi anak dapat diselesaikan dengan baik seperti itu. Jadi ke diri anaknya juga tidak akan tidak menggoreskan luka yang negatif gitu ya, pengalaman negatif di dirinya. Nah, terakhir, di sini ada ya ibu bapak contoh penerapan kurang lebih seperti itu ya ibu. Ini kasus yang saya tangani ini karena muridnya itu lalai mengerjakan piket kelas. Nah, jadi saat satu kali saya mendapat laporan dari temannya, saya masih menegur ya seperti itu, nanti piket ya. Nah, setelah 3 kali, saya ini menerapkanlah segitiga restitusi ya. Menurut murid ini dia tidak melaksanakan piket karena kalau siang itu harus sekolah agama, dan kalau misalkan piket dulu dia suka terburu-buru katanya sekolah agamanya, jadi mungkin riwe ya kesiangan seperti itu. Nah, kemudian saya bertanya kira-kira bagaimana yang dapat diperbuat oleh kamu untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kemudian anak ini berkata kalau misalkan akan memperbaiki kesalahannya agar akan lebih rajin lagi untuk piket, dan bila mana dia tidak bisa melaksanakan piket siang hari, ternyata dia yang menyanggupi atau dia berkata akan melaksanakan piketnya saat pagi harinya, jadi diganti. Nah, itu ya jadi dia sendiri yang memunculkan solusi seperti itu. Baik, nah ada kesimpulan ya, alhamdulillah. Nah, jadi kesimpulan dari kegiatan ini, jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir
motivasi intrinsik dapat dilakukan dengan cara mengajak murid membuat keyakinan kelas dalam mewujudkan visi dan tujuan bersama. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid merupakan bagian dari budaya positif di sekolah. Menerapkan segitiga restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi manusia yang merdeka. Iya, nah seperti itu ya. Jadi untuk menciptakan budaya positif juga, saya bukan bermaksud apa ya. Jadi kita sama-sama sebagai guru harus memberikan contoh ya, terutama ya kepada siswa-siswi kita ya. Seperti itu Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan. Nah selanjutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan. Baik, atau sudah dicukupkan saja? Sudah, ya baik. Ya baik ya. Alhamdulillah sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Dan terima kasih kepada Ibu Yudi tadi yang telah menggambarkan terkait budaya positif ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran, terutama dalam menyikapi individual siswa yang berbeda-beda yang unik gitu. Jadi dari tadi pemaparan alhamdulillah menambah wawasan kita semua bagaimana yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam menangani anak-anak kita. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita ambil tadi pelajarannya bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran sehari-hari. Mungkin untuk acara hari ini kita cukupkan. Marilah kita sama-sama tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.